Wa in jawazna aqlan an yasma'al basaru falaysa huwa idza kanat tahqiqi basaran wa innama huwa sam'un wa innama huwa basarun min haitsu ru'yatu wal musyahadatu wa in kanat dzatul idraki wahidatan kama qala ba'dhum. Apabila kita memungkinkan secara akal, artinya akal tidak memustahilkan terjadinya mata mendengar. Biasanya akan mendengar itu kuping, telinga, tetapi mata mendengar. Itu mungkin saja mata mendengar, tetapi itu secara tahqiq atau sebenarnya bukan mata yang mendengar itu. Yang mendengar itu sebenarnya adalah pendengaran. Adalah kuping yang mendengar itu. Tetapi itu dikatakan mata mendengar itu dari sisi dia melihat, mata melihat sesuatu yang terdengar itu, suatu suara itu. Mata menyaksikan. Sekalipun zatnya menangkap atau mengerti bunyi-bunyian itu satu, yaitu hati. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, fa isma'u bima bihi yubsiru wa yubsiru bima bihi yatakallam lakin kama dzakarnahu. Jadi orang itu bisa mendengar dengan sesuatu yang dibuat dia melihat. Yang dibuat melihat kan mata, tetapi yang mata itu mendengar, mata mendengar. Dan sebaliknya sesuatu yang dibuat bicara, yaitu mulut bisa melihat, padahal mata yang bisa melihat. Tetapi itu semuanya adalah pengertiannya seperti yang saya terangkan tadi. Itu pada hakikatnya adalah yang mendengar itu adalah kuping, yang melihat adalah mata. Fa ilmul munasabati ilmun syarifun. Fa ilmul munasabati syarifun la ya'lamuhu illa rasikhuna fil ilmi. Jadi ilmu munasabah, ilmu kesinergian, ini sinergi, ilmu kepantasan itu adalah ilmu yang mulia, yang tidak tahu ilmu munasabah itu kecuali orang-orang yang mendalam ilmunya. Fa idza taqarrara hadza fa ayyatu faidatin takunu lil aini idza lam taltazza bil musyahadah. Jadi keterangan ini kalau sudah resmi positif, maka apa faedahnya? Apa faedah yang dimiliki oleh mata ketika mata itu tidak merasa nikmat dengan memandang sesuatu? Apa gunanya? Apa faedahnya suatu mata bila memandang sesuatu tidak merasa nikmat mata itu? Fathabata bihadza kulli an dhayyal ardi lil abdi fil alamil kabiri innama huwa natijatun an dhayyil abdi arda jismihi bil mujahadati wa asnabil ibadat wa iqamatihi ala dhawa al ju'i al layaliya zawatil adad. Hakadha ukhbirnahu wa dalla 'ala al ilmu. Jadi dengan penjelasan uraian saya ini, maka menjadi resmi bahwa semua uraian saya ini dengan uraian saya ini semua, maka menjadi positif bahwa bumi itu bisa dilipat dari ratusan kilo menjadi beberapa langkah di alam yang besar, di alam dunia itu sebenarnya adalah buah daripada melipatnya seorang hamba pada bumi tubuhnya, bumi fisiknya, fisik dia, tubuh dia yang disamakan dengan bumi itu karena dia melipat dengan cara mujahadah, dengan cara mengurangi makan, dengan cara kurang tidur, dengan cara bermacam-macam ibadah, dan tubuhnya dan fisiknya dia
dia letakkan pada dua. Dia letakkan tubuh itu di dalam kelaparan. Doa itu adalah lapar bermalam-malam, beberapa hari. Demikianlah yang diberitakan kepada saya, dikabarkan kepada saya, dan ilmu mengarahkan seperti itu, seperti yang saya dengar itu. Kama annal masya 'alal ma'i liman ad'ama ad-du'amah wa kasal urata imma min malihi aw bi sa'i 'alaihim aw 'allama jahilan aw arsyada dhaliban. Sebagaimana juga bisa berjalan di atas air tanpa tenggelam, itu dimiliki oleh orang yang suka memberi makanan kepada orang kelaparan dan sering beri pakaian orang-orang yang tidak punya pakaian, orang yang telanjang. Bisa jadi dari uangnya yang dia belikan pakaian, atau dengan membantu mereka berusaha memberi makan, membantu mereka yang kelaparan, mereka yang tidak punya pakaian, atau mengajarkan orang yang bodoh, atau membimbing seorang penuntut ilmu. Itulah nanti akan mendapat kekeramatan, bisa berjalan di atas air. Lianna hataini sifataini sirrul hayataini al-hissiyati wal ilmiyati. Wa bainahuma ma bainal ma'i munasabatun bayyinatun. Kenapa berjalan di atas air itu adalah kekeramatannya orang yang suka membantu orang miskin? Karena kedua sifat ini, sifat suka membantu, suka mengajar orang yang bodoh, itu adalah keduanya adalah rahasia dua kehidupan fisik dan kehidupan ilmu. Kehidupan fisik itu memberi makan, memberi pakaian. Kehidupan ilmu adalah mengajarkan ilmu. Antara kedua kehidupan itu dan air itu ada keserasian, ada kepantasan yang jelas. Antara keduanya ada. Kenapa kok bisa di atas air, padahal kebiasaannya dia suka memberi makan orang lain? Itu karena ada munasabah, ada keserasian antara keduanya. Faman ahkamahuma faqad hassala al-ma'a haythu tahta hukmihi in sya'a ma sya'a alaihi wa in sya'a zahada fihi ala hasabil waqti. Jadi barang siapa yang mendalami keduanya itu, yang mendalami, yang menekuni kedua kehidupan itu, yaitu suka membantu orang miskin, suka mengajar orang bodoh, maka dia benar-benar mendapatkan air itu di bawah kekuasaannya. Air bisa diatur, air bisa menjadi seperti batu, tidak membuat dia tenggelam. Apabila dia mau, dia bisa berjalan di atas air. Apabila dia mau, ya dia tinggalkan. Tidak mau bergaya-gaya berjalan di atas air itu sesuai. Itu semua antara dia mau jalan di atas air atau tidak, itu tergantung waktunya, sikonnya memungkinkan apa tidak. Wa kadzalika hiyaul mauta bil hayatil ilmiyah. Termasuk juga dia berjalan di atas air, yaitu menghidupkan orang-orang yang mati itu dengan kehidupan ilmiah. Dengan kehidupan ilmiah artinya suka mengajar orang-orang yang bodoh, itu nanti akan diberi kekeramatan bisa menghidupkan orang mati. Walastu aqda'u bi hadhil karamati wala budda wa inna ma'qulu in hasalat hadhihi asbabuha min huna ma'khaduha wa mansha'uha. Saya tidak bisa mengatakan pasti dapat kekeramatan ini, pasti bisa jalan di atas air, tidak begitu. Hanya saya katakan begini, kalau memang kekeramatan ini dia dapatkan, maka penyebabnya yaitu karena dia suka membantu orang, bisa suka
mengajarkan orang-orang yang bodoh. Dan dari akhlak itulah kekeramatan itu bersumber, dan munculnya kekeramatan itu ya dari akhlak-akhlak tersebut. Wa illam tahsul falaysa haddul arif fiha wa innama hadduhu fi manaziliha wa sarairuha. Seandainya kekeramatan itu tidak berhasil, artinya tidak dia dapatkan, maka urusannya orang yang makrifat itu tidak pada kekeramatan itu. Target seorang yang makrifat, arif billah, itu bukan sukses mendapatkan kekeramatan itu. Kepentingannya orang yang makrifat itu hanya adalah dalam derajat-derajat kekeramatan itu dan rahasia-rahasia kekeramatan itu, walaupun dia tidak dapat kekeramatan itu. Kama annal ladzi yamshi 'alal hawa'i lam yasihha lahu hatta yatruka hawahu fa yakunu idzaka muradan la muridan. Sebagaimana juga bahwa orang yang bisa berjalan di udara, bisa terbang di udara, itu tidak mungkin dia dapatkan, tidak sah, itu tidak mungkin bisa berjalan di atas udara, sehingga dia harus meninggalkan hawa nafsunya. Keinginan nafsunya dia harus tahan, maka dia nanti akan bisa berjalan di atas udara. Sehingga dia ketika sudah meninggalkan keinginan nafsunya, maka dia sudah menjadi murad, bukan murid. Orang yang diatur oleh Allah, bukan orang yang mengatur diri sendiri, tetapi orang yang sudah dikehendaki oleh Allah, menjadi orang yang diinginkan oleh Allah, sudah tidak menjadi murid, orang menginginkan ridha Allah. Jadi murad dengan murid jauh, murad di atasnya murid. Walihadza qila ba'dihim waqad ru'ya yamshi fil hawa'i bimanil tahdzil karamata faqala radhiyallahu anhu taraktu hawaya li hawahu fasakhkhara li hawaahu. Oleh karena faktornya adalah meninggalkan hawa nafsu, ada sebagian para arif billah, para wali pernah ditanyakan saat beliau terlihat sedang berjalan di atas udara tanpa jatuh. Kemudian ditanyakan, kenapa, sebab apa engkau dapatkan kekeramatan, kemuliaan seperti ini sehingga bisa jalan di atas udara? Ternyata jawaban beliau begini, saya ini tinggalkan hawa saya, nafsu saya, keinginan nafsu saya tolak demi keinginan Allah. Keinginan Allah adalah tirakat, keinginan Allah adalah riyadhah. Maka keinginan Allah yang saya fokuskan, keinginan nafsu saya cegah, maka Allah menundukkan, Allah menaklukkan udara Allah kepada saya, sehingga udara membuat saya tidak bisa terjatuh. Jadi gravitasi bumi tidak berlaku bagi saya, sebab ditundukkan oleh Allah. Fal ilmu wal hikmatu innama hiya fi ma'rifatil munasabati qada'an aqliyan wa qada'an ilahiyan hukmiyan. Jadi ilmu dan hikmah, ilmu dan kebijakan itu ialah bisa didapat dengan mengenal, dengan mendalami ilmu munasabat, ilmu kepantasan antara satu dengan yang lain. Itu adalah sebagai keputusan logis dan keputusan Tuhan yang bijak. Amang qala bi anna Allah Ta'ala yaf'alu khilafa hadza falaysa indahu ma'rifatun bimawaqil hikami. Allah Ta'ala yaqulu kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Orang yang berpendapat bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang berbeda dengan itu. Artinya
Artinya orang yang terbang atau bisa jalan di atas udara itu tidak dengan meninggalkan hawa nafsunya bisa Allah melakukan itu, kata orang ini. Maka berarti orang yang berpendapat demikian itu tidak punya ilmu, tidak mengenal, tidak mengetahui ilmu, tidak tahu ilmunya tentang tempat-tempat kebijakan Allah. Ini yang serasi begini, ini yang bijak adalah begini. Dia tidak tahu kalau berpendapat seperti itu. Sebab Allah berfirman, Allah berfirman begini, makanlah dan minumlah kalian semua di surga ya. Makanlah dan minumlah kalian semua dengan makan minum yang enak disebabkan amalan-amalan yang telah engkau lakukan di hari-hari yang sudah lalu, di hari-hari dunia. Yakni ayyam as-saumi wa lam yaqul ishhadu wala isma'u. Artinya hari-hari yang sudah berlalu itu yaitu hari-hari berpuasa. Hari-hari berpuasa, sebab Allah berkata minumlah, makanlah dan minumlah, disebabkan amal-amal yang sudah lalu, yaitu amal-amal berpuasa itu. Allah tidak mengatakan ishhadu wasma'u, lihatlah dan dengarlah, lihatlah, dengarlah, tidak, sebab enggak nyambung, tidak munasabah, tidak ada munasabah dengan makan dan minum itu. Wa innama juzu haitsu abilu. Orang-orang soleh itu dibalas karena amal mereka. Amalnya mereka berpuasa, maka balasannya adalah makan dan minum yang lezat, yang enak. Wa qala ta'ala fal yawma nansakum kama nasu liqa'a yaumim hadza. Allah Ta'ala berfirman, maka di hari ini, di hari kiamat saya lupakan mereka. Artinya diabaikan oleh Allah, tidak beri pahala karena mereka melupakan hari mereka ini, hari kiamat. Mereka ingkar pada hari keberadaannya hari kiamat. Al-A'raf.